Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatin Husna Huzaima dengan NIM D1A022401. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Mataram. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyelenggara pemerintahan daerah. Apakah teman-teman tahu apa sih penyelenggara pemerintahan daerah itu? Baik, penyelenggara daerah merupakan pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan atau pelaksanaan yang ada di daerah atau kota tersebut. Baik, mereka dibagi menjadi 3 elemen utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, eksekutif merupakan penyelenggara pemerintah daerah yang dipilih sebagai kepala daerah seperti gubernur di tingkat provinsi, bupati di tingkat kabupaten, dan wali kota di tingkat kota. Mereka memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan pelaksanaan program dan pelayanan politik di daerah mereka. Nah, yang kedua yaitu legislatif, di mana yang kita kenal sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, adalah badan legislatif di tingkat daerah yang terdiri dari anggota yang dipilih oleh warga daerah tersebut. DPRD memiliki peran dalam memberi undang-undang daerah, mengawasi kebijakan eksekutif, membuat dan mengangkat daerah untuk program-program daerah tersebut. Nah, dan yang ketiga yaitu yudikatif. Yudikatif yaitu sistem peradilan di daerah yang terdiri dari pengadilan-pengadilan yang bertugas menyelesaikan sengketa hukum di tingkat daerah tersebut. Nah, 3 elemen tersebut bekerja sama untuk menjalankan pemerintahan di tingkat daerah serta mengimplementasikan kebijakan dan menyediakan pelayanan kepada masyarakat setempat. Di sini saya akan menjelaskan dari salah satu 3 elemen yang saya jelaskan tadi. Nah, tadi di 3 elemen tersebut saya akan menjelaskan tentang salah satu elemen, yaitu elemen legislatif yang kita kenal dengan DPRD. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut memiliki banyak hak-hak nih, yaitu hak suara, hak keuangan, hak protokoler, hak imunitas atau kekebalan, dan hak mengajukan RUU atau inisiatif. Yang pertama, hak suara. Hak suara adalah hak untuk memberikan suara pada pemilihan-pemilihan di tingkat DPRD, yaitu seperti pemilihan untuk mengisi alat-alat kelengkapan DPRD, hak untuk menyampaikan pendapat pada rapat-rapat sidang-sidang di DPRD. Nah, dan yang kedua nih, ada hak keuangan. Apa sih hak keuangan itu? Hak keuangan merupakan hak anggota dari pimpinan DPRD atau mendapatkan keuangan dari pelaksanaan tugas atau wewenangnya dan hak-haknya di DPRD. Contohnya nih, apa sih? Dana seperti apa sih yang mereka dapat? Nah, ada dana aspirasi, ada dana reses, ada dana biaya perjalanan dinas, ada dana representasi, ada dana tunjangan perumahan, asuransi, dan lain-lain. Wah, banyak ya ternyata. Dan yang ketiga yaitu hak protokoler, adalah hak yang diberikan sebagai bentuk privilege atau perlakuan istimewa atas anggota DPRD sebagai pejabat negara nih. Nah, ada yang mau jadi anggota DPRD sampai dibilang ada bentuk privilege atau perlakuan istimewa ternyata. Nah, hak privilege ini diberikan untuk dan pada keadaan tertentu, misalnya pada acara-acara untuk mendapatkan prioritas dan perlakuan tertentu. Gimana, enak kan jadi anggota DPRD?
Nah, dan yang berikutnya ada hak imunitas. Hak imunitas ini merupakan hak anggota DPRD dalam hal kekebalan, dalam arti anggota DPRD tersebut tidak dapat ditangkap karena ada pernyataan yang disampaikan pada rapat-rapat dan sidang-sidang DPRD, kecuali, nah ada kecualinya nih, hal tersebut sudah disepakati atau tidak disampaikan atau bisa disebut rahasia. Nah, berikut yaitu ada alat-alat kelengkapan DPRD. Yang pertama yaitu pimpinan DPRD. Nah, di dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu harus ada yang memimpin. Nah, berarti pimpinan DPRD ini bisa kita sebut juga dengan ketua dan wakil ketua. Yang kedua yaitu komisi DPRD dan badan musyawarah, ada juga badan anggaran DPRD, ada juga badan legislasi dan badan kehormatan. Nah, pimpinan DPRD tersebut bersifat kolektif. Pimpinan DPRD terdiri atas ketua dan beberapa wakil ketua. Pimpinan DPRD ditentukan berdasarkan perolehan suara hasil pemilu. Nah, ketua DPRD berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak di DPRD. Beberapa wakil ketua adalah berasal dari partai yang memperoleh suara terbanyak berikutnya sesuai kebutuhan. Nah, berikutnya ada komisi DPRD nih. Komisi adalah pengelompokan anggota DPRD berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, yaitu komisi memiliki hubungan fungsional dengan pemerintah daerah melalui perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Komisi dipimpin oleh ketua komisi dan sekretaris komisi yang dipilih dari dan oleh anggota. Berikutnya ada badan musyawarah nih. Badan musyawarah merupakan salah satu alat kelengkapan DPRD juga, yaitu tugas badan musyawarah adalah menyusun agenda rapat-rapat, sidang-sidang dan acara DPRD dalam untuk pelaksanaan fungsi dari masing-masing alat kelengkapan DPRD. Nah, dan ada badan anggaran juga, yaitu tugas dari badan anggaran adalah menyusun dan membahas anggaran belanja DPRD, membahas rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan bersama dengan gubernur atau pemerintahan daerah. Berarti di sini badan anggaran ini bekerja sama dengan gubernur atau pemerintahan daerah tersebut. Nah, DPRD juga berhak untuk membentukkan perda atau yang kita kenal sebagai peraturan daerah. Di sini badan pembentukan perda adalah badan yang menyiapkan rancangan peraturan daerah yang inisiatif berasal dari DPRD. Badan yang membahas raperda usul pemerintah daerah sebelum pembahasan dan tingkat selanjutnya yang kita kenal sebagai pansus dan paripurna. Dalam mempersiapkan raperda, Bapemperda dapat mengangkat dan melibatkan tenaga ahli, yaitu badan pembentukan perda. Nah, selanjutnya ada badan kehormatan. Badan kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD yang melakukan tugas untuk pengawasan terhadap perilaku DPRD. Badan kehormatan bertugas melaksanakan peraturan DPRD dengan kode etik DPRD. Selain peraturan DPRD tentang kode etik DPRD, ada juga peraturan DPRD tentang tata cara berbicara Badan Kehormatan DPRD. Nah, yang terakhir nih ada
fraksi DPRD. Apa sih fraksi DPRD itu? Fraksi DPRD adalah pengelompokan anggota DPRD berdasarkan garis politiknya. Untuk membentuk fraksi dibentuknya persyaratan. Bagi partai yang tidak bisa membentuk fraksi sendiri karena tidak terpenuhinya jumlah kursi yang disyaratkan oleh UU atau kurang dari 5 orang, mereka dapat membentuk fraksi gabungan dengan partai lain nih. Nama fraksi tergantung dari hasil kesepakatan dari partai yang menggabungkan diri. Nah, berarti fraksi DPRD ini merupakan gabungan dari partai politik satu dengan partai politik lainnya. Nah, mungkin itu saja dulu tentang pemaparan materi yang saya sampaikan, yaitu tentang penyelenggara pemerintahan daerah. Terima kasih telah menonton video saya. Saya pribadi mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.